Halo, selamat bergabung Pak Leman. Belum bilang apa tadi? Mama ini kesini nggak katanya? Hah? Mama katanya mamanya kesini nggak? Kesini iya. Siapa yang bilang? Itu Kak Diri. Untuk bergede nggak suara kok? Iya ya. Cek sama-sama. Shalom semuanya, apa kabar? Ajar oleh kita ya. Baik, selamat bergabung Bapak Ibu Saudaraku yang ada di Ruko dan juga yang ada di Zoom. Ya, senang sekali boleh bertemu dengan setiap Bapak Ibu Saudaraku. Baik, kita akan mulai ibadah kita datang kepada Tuhan, kita berdoa. Bapak yang baik, kami mengucap syukur untuk setiap pertolongan Tuhan dalam hidup kami. Kami boleh ada tempat ini, bahkan ketika kami boleh beribadah secara online Tuhan di rumah kami masing-masing, dalam kuasa Tuhan yang boleh memenuhi setiap kami Tuhan. Pagi hari ini kami mau meninggikan nama Tuhan, kami mengagungkan Engkau Tuhan. Dan kami tahu Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang luar biasa Tuhan. Dan ketika kami boleh datang kepada Engkau pagi hari ini, dan Engkau yang memenuhi setiap kami dengan pujian penyembahan pengagungan kepada Engkau sendiri Tuhan. Kami memenuhi hati kami Tuhan dengan sukacita Engkau yang baru Tuhan mengalir di antara kami. Engkau memenuhi setiap kami Tuhan dan kerinduan kehausan kepada Tuhan. Dan kami percaya pagi hari ini Engkau yang memuaskan setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk pertolongan Tuhan kami boleh tiba di tempat ini dengan selamat Tuhan. Terima kasih untuk kesehatan yang Kau berikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk segala sesuatu yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mulai ibadah kami. Dan kami mempersembahkan ibadah kami bagi kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Amin. Yang memuji Tuhan. Yang memuji Tuhan. Suaranya sedikit. Yang memuji Tuhan. Amin. Kami berdiri kita angkat pujian Tuhan. Dalam menyala-nyala dan layan Tuhan. Nyala,
Oke, yang luar biasa adalah ada sedikit yang lagi berkat ya. Bersyukur gitu ya, beberapa waktu yang lalu kita hampir udah berbulan-bulan gitu ya, kami berdoa gitu di youth supaya ada rekan-rekan yang boleh memberi diri dibaptis gitu. Dan waktu itu sempat keluarga dari Timothy Jessica gitu ya menyatakan siap untuk dibaptis gitu. Tapi mau belajar lebih lagi gitu ya, karena sempat dibagikan tapi pengen tahu lebih lagi tentang baptisan, akhirnya saya layani. Dan saya bilang sama mereka, kita nggak ada maksa gitu ya, dari gereja ataupun dari orang tua, karena satu hal, baptisan itu kan keputusan setiap pribadi gitu ya. Prinsip Tuhannya kan memberi diri, dan saya bilang sama Jessica sama Timothy, kalau kalian siap, kalian memberi diri untuk boleh dibaptis. Dan lama gitu ya, lama sambil terus kami berdoa juga supaya Tuhan membukakan hati mereka gitu ya. Kapannya, siapnya kapan gitu. Karena dengar-dengar kan sudah ready semuanya. Nah, singkat cerita, akhirnya mereka siap gitu ya. Dan kita udah mulai setting untuk tempat dibaptis di mana, segala macamnya gitu. Lalu tiba-tiba besokan harinya mau baptisan, hari ini kasih informasi bahwa ada keberatan lah ya dari pihak papanya gitu waktu itu. Dan akhirnya kami batalkan, tapi sejujurnya ya sedih sekali gitu. Kami sedih, terus Jessica Timothy juga sedih, mamanya juga sedih, tapi ya oke lah, kita bisa terima alasannya gitu ya, karena papanya ini merasa nanti ditinggalin sendirian gitu ya, karena masih latar belakang pemuji waktu itu. Dan perjalanan yang panjang gitu ya, sampai akhirnya papanya dipanggil Tuhan. Tapi sebelum dipanggil Tuhan, percaya kepada Tuhan Yesus, lahir baru, itu luar biasa ajaib gitu ya. Dan selesai pemakaman, masih prosesi, waktu itu satu keluarga bilang kalau bisa baptisan lah mereka gitu ya. Tapi kan sebetulnya kita nggak bisa maksa juga gitu kapan mereka ready. Nah, kemarin kami dapat informasi bahwa mereka siap untuk dibaptis gitu ya. Wah, luar biasa gitu. Sedihnya sih papanya nggak ada gitu kan ya, maksudnya untuk menyaksikan segala macam. Tapi yang luar biasa pasti ya bersuka-cita juga lah gitu. Dan tuh mereka bilang ya udah siap gitu ya, langsung kapan besok gitu.
dan besok gitu ya. Akhirnya kami setting waktunya dan puji Tuhan hari Selasa nanti gitu ya, ini sekali pengumuman, hari Selasa nanti kedua rekan kita akan dibaptis ya, mereka sudah memberi diri untuk dibaptis dan puji Tuhan kita akan melaksanakan itu nanti di kalau nggak salah di Grand Santi gitu ya, di tempat kita ibadah Natal pertama kali yang besar-besaran itu ya. 2 tahun apa 3 tahun apa 3 tahun ya? Kalau nggak salah 3 tahun lalu ya di situ. Dan mungkin ya kalau ada rekan-rekan yang mau datang tapi mungkin nggak banyak-banyak juga gitu ya karena PPKM masih ya mudah-mudahan udah berakhir ya PPKM-nya ya. Kita doakan supaya mereka mengalami kuasa Tuhan dalam baptisan dan benar gitu ya, baptisan menjadi milik Tuhan sepenuhnya hidup mereka dan Tuhan memateraikan hidup mereka di dalam rencana Tuhan. Luar biasa. Haleluya, berikan kemuliaan buat Tuhan Allah kita. Haleluya. Siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku. Mari kita siapkan hati kita. Pribadi yang
Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku, kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, lawanku langit, tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku, urapanmu mengubah hidupku. Kami datang pada Engkau pagi hari ini Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan yang memerdekakan kami. Sebab firman-Mu adalah kebenaran, dan kebenaran yang akan memerdekakan kami. Mari Roh Kudus supaya mengurapi baik hamba-Mu maupun setiap kami yang mendengarkan, baik yang di ruangan ini maupun secara online. Roh-Mu tidak terbatas oleh ruang, oleh jarak Tuhan. Sebab Tuhan menyerahkan kepada Engkau, bahkan oleh waktu ketika acara ini siaran tunda, ketika direkam dan menjadi siaran tunda, itu akan tetap memberkati setiap orang yang mendengarkannya. Karena yang kami beritakan adalah firman Tuhan dan perkataan-perkataan firman. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap. Dalam kita bersama yang sudah siap mendengarkan, sama-sama katakan amin. Baik, kita silakan duduk Bapak Saudaraku. Boleh tahu siapa saja yang online ya? Ada, saya nggak kelihatan. Bu Era belum gabung. Bisa tolong diingatkan ya, kemarin minta tolong diingatkan kalau mereka belum bergabung. Jadi tolong lakukan. Baik, kita akan mendengarkan satu firman Tuhan tentang karunia roh ya, karunia roh. Karunia rohani, karunia roh. Saya percaya ini bukan satu tema yang baru, mungkin sering kita dengar, tapi ada beberapa hal yang saya rindu kita boleh mengerti akan firman ini ya. Karunia rohani, boleh tampilkan mungkin slide pertamanya. Istilah kata karunia rohani di dalam Alkitab itu dipakai dari istilah bahasa Yunani. Ya, dalam bahasa Yunani disebutkan dengan karisma, ya. Kelihatannya, oke. Disebutkan dengan karisma. Karisma itu pada dasarnya berarti karunia, anugerah, pemberian atau hadiah. Ya, itu adalah arti atau makna dari kata karisma. Ya, kalau bilang karisma itu berasal dari kata karis yang artinya kasih karunia. Karis ya. Bentuk jamak dari karisma adalah karismata yang sekarang berkembang menjadi sebutan karismatik. Jadi kalau dibilang lu gereja karismatik ya, terus kita malu-malu gitu ya. Enggak, sebenarnya prinsip gereja karismatik adalah gereja yang terbuka dengan karunia Roh Kudus, yang terbuka dengan kasih-kasih karunia yang daripada Tuhan. Sesuai dengan kata aslinya karisma itu adalah pemberian anugerah. Nah, minggu lalu kita belajar tentang talenta ya, tapi kita lihat dulu hari ini nanti perbedaannya. Karunia rohani itu apa ya? Next kita bisa lihat. Nah, yang disebut karunia rohani itu apa aja sih? Yang mana aja ya? Kalau lihat saya hanya selintas aja. Jadi Bapak Ibu Saudaraku nanti bisa baca firman Tuhannya untuk mendalami lebih jelas ya. Itu ada karena yang ada ya dalam Alkitab yang dibahas tentang karunia Roh Kudus ada di Efesus 4 ayat 11, ada di Roma 12 ayat 6 sampai ke 8, ada di 1 Korintus 12 ayat 7 sampai 10, dan ada di 1 Korintus 12 ayat yang ke-28. Nah, kalau kita lihat sama-sama ya, saya rindu kita baca sama-sama yang apa saja karunianya yang ada di tabel ini ya. Yang terdapat dalam karunia rohani yang terdapat dalam kitab Efesus 4 ayat 11. Ada apa aja? Satu kan? Rasul-rasul, lalu nabi-nabi, pengajar-pengajar, gembala-gembala, penginjil-penginjil. Itu yang ada di kitab Efesus. Lalu di Roma 12 ayat 6 sampai 8 dia menyebutkan karunia Roh Kudus yang berikutnya adalah apa? Melayani, menasehati, mengajar, menyumbang, memimpin, dan kemurahan.
Yang berikutnya, kenapa saya ingin diperkatakan? Karena gini, telinga mendengar apa yang kita katakan ya. Jadi supaya iman kita timbul ya. 1 Korintus 12 ayat 7 sampai 10 ada karunia rohani yang disebutkan di dalamnya adalah apa? Hikmat, bernubuat, iman, menyembuhkan, mengadakan mukjizat, pengetahuan, membedakan berbagai roh, berbagai bahasa, menafsirkan bahasa-bahasa ya. Di 1 Korintus 12 ayat yang ke-28 karunianya apa aja? Rasul, nabi, pengajar, menyembuhkan, mukjizat, melayani, memimpin, dan berbagai-bagai bahasa. Kalau dilihat Efesus 4 dan 1 Korintus 12 itu ada yang miripnya ya. Ada karunia rasul, nabi, mengajar, mirip ya. Memimpin itu masuk dalam melayani itu masuk dalam menggembalakan ya. Menggembalakan. Jadi ini adalah karunia-karunia roh yang karunia rohani, karunia yang diberikan secara cuma-cuma daripada Allah kepada orang percaya yang tercantum dalam kitab-kitab ini. Tapi sebenarnya ya ketika saya melihat ini dan mempelajarinya dari berbagai sumber-sumber dikatakan bahwa sebenarnya karunia-karunia itu terus berkembang ya, masih terus berkembang. Artinya gini, seperti kita ketahui bahwa kitab Kisah Para Rasul sampai hari ini nggak ada tamatnya ya. Beda sama kitab-kitab lain ada penutup begitu kan? Penutup dari Rasul ini surat-surat yang seperti itu. Tetapi waktu di Kisah Para Rasul nggak ada ayat penutup itu nggak ada. Kenapa? Karena pekerjaan Roh Kudus itu sedang dan terus sedang berjalan. Sehingga pada kedepannya Tuhan memunculkan karunia-karunia rohani yang baru. Saya contoh lihat di saya lagi pembacaan firman dari kitab Perjanjian Lama. Di situ dikatakan kalau orang katanya kena sakit kusta. Jadi waktu saya baca saya diingatkan gini. Kalau orang kena sakit kusta katanya ada yang namanya harus 7 hari dia berdiam diri dulu, benar ya kalau ada yang baca ya. Lalu diperiksa oleh imam. Ketika dilihat dan masih kurang yakin, disuruh lagi 7 hari, benar? Waktu saya baca sih diingatkan gini, ini namanya isolasi mandiri. Benar nggak? Ya, jadi kalau ada orang bilang, oh, kita kan orang percaya, nggak usah takut, muncul aja. Loh, waktu juga mereka orang percaya loh. Ngandalin Tuhan. Tapi ada namanya isolasi mandiri. Ketika belum yakin, diperpanjang PPKM-nya gitu ya. Diperpanjang isolasinya sampai menjadi lebih aman. Tidak menularkan. Lalu saya lihat, ini benar ya, ternyata sistem isolasi PPKM itu zaman dulu juga udah ada. Dari zaman Perjanjian Lama udah ada. Jadi bukan berarti kalau ada corona kita ngeroh kesembuhan dong, jangan takut dong, hajar semua gitu. Bentar dulu, tetap harus ada dalam pimpinan roh. Gitu ya. Saya yakin waktu tadi pagi baca itu diingatkan, ini loh, lembut saya suara Paulus bilang, ada loh isolasi mandiri. Ada loh peraturan menjaga jarak, ada loh peraturan untuk tidak berinteraksi dulu sampai itu tidak membahayakan orang lain. Gitu ya. Jadi saya katakan tadi pekerjaan Roh Kudus itu masih dan sedang terus berlangsung dan masih berlangsung sampai hari ini. Nanti karunia-karunia itu akan terus ditimbulkan. Tujuannya apa? Nanti kita lihat ya lihat di slide berikutnya. Kenapa saya bilang bisa muncul kembali? Maksudnya Tuhan timbulkan kembali. Ya, ini kita lihat minggu lalu bicara tentang talenta ya. Nah ini memang ada agak sedikit di tengahnya ada buah roh, tapi tidak apa-apa lah. Kita lihat bisa kelihatan ya semua ya, baik yang online bisa terbaca ya, yang di ruangan itu juga. Beda antara karunia rohani, buah roh dan talenta. Ya. Kita lihat di paling kiri kolom itu ada kata kepemilikan, ada sifat, ada penggunaan, ada jumlah dan pengoperasian. Pengoperasian itu cara mengerjakan yang membuat berhasil gitu ya. Mengeluarkan hasil. Nah, kita lihat yang pertama, kalau karunia rohani itu kepemilikannya dimiliki setelah seseorang bertobat menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Itu karunia rohani. Sementara buah roh itu dikembangkan setelah pertobatan. Jadi kalau hari ini udah bertobat, terima Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudaraku, lalu berusaha bertumbuh dan sukacita, kasih sukacita, damai, sejahtera. Apalagi? Kebenaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, nah itu deh bintang-bintang ya. Gitu. Pokoknya itu dibilang ada buah roh itu dikembangkan setelah pertobatan. Nah talenta yang kita pelajari minggu lalu kepemilikannya adalah dimiliki sejak lahir. Begitu lahir, ini udah ada bakatnya nih anak. Misalnya ya kalau kita bayi-bayi itu kadang ini anak kayak pilih dulu, itu paling nggak bisa dari dulu ya. Mau seketat apapun kita membedong
bungkus gitu ya, supaya diam gitu kan. Entah seketat apapun, bagaimanapun gayanya, kita meleng dikit, nanti dia akan keluar sebelah tangannya. Dan cuma sebelah doang. Ya, nanti kita masukin lagi. Kita karena kanan terus keluar gitu kan, kita ketatin gitu, nanti keluar sebelah. Itu mau posisinya kayak apa aja, dan tiap bayi itu dari lahir sudah ada kebiasaannya. Kita langsung tahu ini anak. Saya ingat ibu saya bilang, ya opung tuh bilang, ini anak nggak mungkin kalem. Itu nggak mungkin anaknya kalem. Tapi kan hari ini tidak kalem ya. Enggak banget ya. Ya. Dari kecil tuh ada bakat-bakatnya, talenta-talenta yang kelihatan. Ya. Ada yang kalau gitu dibangunin, pokoknya harus teriak nangis. Wow gitu. Kalau nggak dikasih ngamuk, lempar barang, hajar semua gitu ya. Tapi ada yang diambil mainannya, dia cuma lihat dulu. Bakatnya tuh udah kelihatan dari dulu sebetulnya gitu ya. Nah, kalau kita dalam Tuhan, kalau udah tahu bakatnya kira-kira banyak negatifnya, harus dididik ya. Firman Tuhan kan pakai tongkat kadang-kadang kan gitu. Tapi bakatnya itu udah kelihatan. Yang lain cuma loncat-loncat di tempat, dia paling tinggi ke kasur. Oh, ada tuh anak teman kita, kalau loncat-loncat sampai ke meja TV, di atas TV. Itu kan lebih tinggi ya. Itu anaknya, dan nggak satu gitu, loncat-loncat sampai naik TV segala macam gitu ya. Itu bakatnya dari kecil emang udah kelihatan gitu kan. Nah, jadi talenta itu dimiliki sejak lahir. Sifatnya, kalau karunia rohani itu yang kolom baris kedua ya. Sifat daripada karunia rohani itu merupakan kemampuan rohaniah. Jadi sesuatu yang spiritual, sesuatu yang roh lah istilahnya gitu ya. Kemampuan rohaniah. Nah, kalau buah roh itu sifat-sifat rohani, jadi nggak kelihatan ya di fisik kita, tapi orang itu sukacita, orang itu murah hati, orang itu sabar gitu ya, baik. Itu sifat yang tidak kelihatan, dia sifat rohaniah. Tetapi talenta itu adalah kemampuan lahiriah. Kita nggak bisa bilang ini, oh dia talentanya ini main musik. Masa? Iya, cuma belum keluar aja. Terus kan keluarnya kapan? Dia belum keluar aja, dia berbakat musik loh, itu talenta dia. Terus nggak bisa main musik. Nggak bisa, talenta itu harus kelihatan secara lahiriah. Bisa dibilang, talenta saya adalah menyanyi loh, gitu ya. Menyanyi, keahlian saya adalah olah vokal, suara. Terus gimana Pak? Kamu dengerin dong, kita dengar kamu nyanyi. Ya enggak sih memang, tapi karunia saya hanya sebatas untuk kalangan kamar mandi aja. Ya enggak kayak gitu juga kali ya. Sesuatu talenta itu sesuatu yang lahiriah, yang orang bisa lihat, orang karena sifatnya dia lahiriah. Bukan rohani. Kalau rohani kan karena kita nggak bisa lihat ya. Jadi sebenarnya apa karunia dia, kita nggak bisa tahu sampai sesuatu terjadi gitu kan. Tapi kalau talenta itu bisa terlihat. Yaitu dari sifat. Lalu yang berikutnya dari penggunaan. Kalau dari penggunaan, karunia rohani itu, nah ini dia, kegunaannya adalah untuk kebaikan tubuh Kristus. Sementara buah roh itu kebaikan untuk diri sendiri dan orang lain. Kalau talenta, ini agak salah ya, talenta itu adalah kebaikan untuk diri sendiri. Dia senang, dia hobi, ya orang lain bisa menikmatinya, betul. Tetapi itu nggak salah juga ya, kebaikan untuk orang lain, tapi lebih kepada untuk dirinya sendiri. Dia puas untuk mengembangkannya, dia senang untuk melatihnya. Itu yang orang sering bilang kadang hobi ya. Hobi itu sebenarnya lebih kepada talenta ya. Dia hobinya apa gitu. Dia senang untuk melakukan hal-hal tertentu yang sifatnya dia senang gitu. Saya suka aja melakukan ini. Orang lain nggak suka, saya suka gitu. Misalnya apa ya, talenta yang ya misalnya kayak misalnya di musik pun lebih ke klasik gitu. Saya senang aja, orang lain sudah pedih gitu mendengar lagu-lagunya kan, tapi dia senangnya klasik gitu ya. Dia senang dan suka memainkannya, bukan hanya mendengarkan, ya. Dia memainkannya selalu begitu. Ya, dulu saya dulu nggak yakin saya bertalenta musik. Kalau main musik sudah pasti hanya aliran lagu begini. Begitu ganti beatnya, begitu ganti warna musiknya, langsung saya nggak bisa. Nggak pernah bisa ngikutin. Tapi kemudian seiring pertumbuhan dari waktu dan pertumbuhan latihan fisik ya, minggu lalu dibagikan, orang bisa punya talenta hanya 1%. Tapi dia 99% kerja keras, maka akan berkembang. Ya, talenta itu dilatih dengan berkembang, seperti itu ya. Nah jadi salah, berkembang itu dengan dilatih, kalian diem aja lagi. Kebalik loh tadi, talenta itu berkembang dengan dilatih, kali saya kebalik. Ya. Nah kalau dilihat lagi beda karunia rohani, buah roh dan talenta. Karunia rohani itu dari segi jumlah, nah perhatikan, jumlahnya terbatas. Ya. Kalau buah roh itu dia 1 tapi dengan 9 rasa. Ya. Jadi jangan bilang ini buah roh itu ada 9. Jadi buah roh.
Enggak, yang tolong baca firman Tuhan aja dikatakan dia bukan buah-buah roh, tapi buah roh. Satu ya, yaitu Roh Kudus, buahnya satu, tapi rasanya dia ada 9 ya. Yaitu tadi kasih, sukacita, damai, sejahtera, kesabaran, kemurahan, kesetiaan, kebaikan, kesetiaan, lemah lembut, dan penguasaan diri. Nah itu, dia bilang satu pekerjaan roh, tapi ada 9 rasanya ya. Nah sementara talenta dia tuh tidak terbatas. Artinya nggak gini. Kalau karunia rohani itu namanya karunia Tuhan kasih. Ketika lahir baru Tuhan kasih. Apakah bisa dikembangkan? Bisa. Firman Tuhan bilang dikembangkan, tapi bukan berarti jadi bertambah. Misalnya gini, hari ini saya punya karunia rohani, misalnya kesungguhan, gitu ya. Saya berdoa minta supaya besok saya bisa membeda-bedakan roh. Kalau makin sensitif, makin peka, mungkin iya. Tetapi ada satu yang Tuhan akan pakai karunia-Nya itu untuk membangun tubuh Kristus. Ya, kita lihat yang berikutnya dibilang di sini dari pengoperasiannya. Karena apa? Karunia rohani itu dia dioperasikan oleh kuasa Roh Kudus. Ya. Kalau buah roh oleh kehadiran roh, sehingga kalau kita mengundang Tuhan hadir penuhi hatiku, maka kita penuh dengan buah roh, kehadiran Tuhan. Tetapi kalau talenta itu kita melatih diri kita dan sebagainya, makanya bisa bukan anak Tuhan pun, bukan orang percaya pun dia main musik bagus banget, benar nggak? Dia melatih, ya. Saya selalu senang dengar satu perumahan kata ya, kayaknya udah meninggal ya, Luciano Pavarotti itu ya, satu penyanyi seriosa dunia dulu ya, Luciano Pavarotti, orang Italia. Dia itu bilang gini, dia selalu berlatih beberapa jam dalam setiap hari. Dia bilang, kalau saya tidak berlatih, misalnya saya lupa berapa jam ya, 6 jam atau berapa dalam setiap hari ya. Kalau saya tidak berlatih 1 hari, maka cuma saya yang tahu saya nggak berlatih pada hari itu. Tapi kalau saya sudah nggak berlatih 2-3 hari, maka pelatih saya mulai tahu kamu kurang latihannya. Tapi kalau saya tidak berlatih cukup lama, lebih dari 1 minggu, 1 bulan, maka seluruh dunia semua orang akan tahu saya tidak berlatih, dan kualitas suara dia jadi turun, jadi fals, jadi powernya kurang, gitu. Itu yang membuat waktu saya dengar itu beberapa tahun yang lalu ya, Luciano Pavarotti, itu yang membuat saya gini, suara saya nggak bagus jadi fals, lalu masuk nada salah-salah, saya begitu. Tapi waktu saya dengar statementnya Luciano Pavarotti, waktu saya masih SMA ya, dia bilang, saya nggak latihan 1 hari, hanya saya yang tahu. Saya nggak latihan 2-3 hari, maka pelatih saya yang tahu. Saya nggak latihan 1 minggu, seluruh dunia tahu, semua orang tahu. Jadi saya bilang, saya balik. Berarti kalau saya cuma 1% latihan vokal saya, tapi saya bekerja keras untuk itu, maka pasti bisa bagus. Saya dulu masalahnya ada kalau suara tipis katanya, nggak ada powernya, tipis gitu. Tapi latih terus dan latih, walaupun bukan karena mau ngisi acara, bukan karena mau nyanyi di mana, enggak. Tiap hari latih ya. Kadang-kadang di rumah juga gitu ya, kita dengar video udah kayak kucing yang gitu kan. Tiap hari karena dia latihan gitu, kadang-kadang kita iseng juga gitu nyotokin, tapi bukan karena mau nyanyi atau apa, karena memang ketika talenta itu dilatih, dikembangkan hanya oleh diri sendiri. Berbeda dengan karunia roh. Karunia roh itu diberikan oleh Roh Kudus. Ya, sekali lagi, kalau karunia roh itu diberikan oleh Roh Kudus. Kapan kita dikasih karunia Roh Kudus ya? Kita lihat di slide yang berikutnya. Ya. Nah, ini 5 hal penting tentang karunia rohani ya. Karunia rohani yang pertama itu adalah perlengkapan istimewa, ya dong. Tadi kan sudah sepakat ya, kita sama-sama tahu bahwa karunia rohani itu diberikan secara cuma-cuma oleh Roh Kudus. Ya, pengoperasiannya juga oleh Roh Kudus sendiri. Lalu yang kedua, ya dari perlengkapan istimewa, yang kedua diberikan oleh Roh Kudus sendiri. Yang ketiga, karunia rohani itu diberikan kepada tiap-tiap anggota tubuh Kristus atau orang percaya. Jadi nggak bisa misalnya gini, aneh ya, padahal dia bukan orang Kristen loh, tapi dia punya karunia rohaninya menyembuhkan. Kira-kira gimana? Saya khawatir dengan yang sembuh-sembuh kayak gitu. Benar nggak? Sering ya kita dengar gitu ya? Dia anak Tuhan bukan. Tapi dia punya karunia menyembuhkan loh. Taunya, ini kalau orang datang berobat ke dia pada sembuh loh. Hati-hati Bapak Ibu Saudaraku. Sebab firman Tuhan katakan iblis pun dapat menyamar jadi malaikat terang. Bahkan kalau orang-orang yang di timur ya, kalau timur itu saya dulu lebih sering ketemu yang teman-teman
masa kuliah yang dari Ambon gitu ya, timur Ambon, dari Sulawesi, yang dari Manado gitu. Kalau ada barang kehilangan, ya di kos-kosan gitu mereka panggil, jangan panggil dukun, panggil aja yang ini, yang bawa, yang tahu firman Tuhan, yang bawa Alkitab, datang, bawa Alkitab benar gitu kan. Saya pikir, wah luar biasa hamba Tuhan nih. Dia datang, dia ikat itu Alkitab, dia taruh di atasnya. Alkitabnya berputar-putar. Oh, ini yang mencuri sini. Oh, dukun dia pakai Alkitab. Ya nggak tahu ya kalau di timur, yang di NTT ada begitu. Kalau orang Ambon tuh biasa. Mereka ada gitu ya. Bawa Alkitab, tapi itu untuk perdukunan. Buku Alkitabnya. Makanya sesuatu yang dari Roh Kudus kita lihat lagi. Berikutnya dikatakan yang keempat, karunia rohani itu diberikan menurut kasih karunia Allah. Jadi dia harus berdoa, dia merendahkan diri, dia minta kemurahan Tuhan. Tuhan izinkan atau tidak. Dia bukan sekarang saya mau keluarkan karunia ini. Enggak bisa. Itu benar-benar hanya karena Roh Kudus yang memberikan. Enggak bisa bilang ini, oh karunia dia kan ini. Apakah karunia kemudian bisa hilang? Bisa, kalau dia mendukakan roh Allah. Ya dong, orang itu diberikan dengan cuma-cuma, ya terserah kerelaan hati Allah, benar nggak? Lalu kalau tiba-tiba dia ingin kesembuhan terus jadi, wah, dia jadi hebat gitu kan? Karena ini yang terjadi satu gereja besar ya di salah satu negara bagian di Afrika. Itu saya sempat waktu awal-awalnya dia pelayanan, itu benar loh. Dia berdoa, ada kesembuhan dan sebagainya. Tapi waktu saya ngikutin video-video dia di YouTube ya, siapa namanya saya lupa. Terakhir tuh dia ditangkap polisi setelah hampir berapa tahun ya, hampir 9 tahun berapa tahun pelayanan ini. Tapi waktu awal-awalnya, iya benar. Dia berdoa dan firman Tuhannya benar, pengajaran semua benar, dan dia doakan orang benar. Ada yang kerasukan segala macam, dilepaskan, bebaskan. Iya benar, karunia dia di situ. Tapi kemudian saya kok melihatnya jadi kok rasanya saya nggak damai sejahtera gitu, lihat video-video dia berikutnya gitu ya. Mungkin itu terjadi bertahun-tahun, tetapi karena di YouTube kan sudah nontonnya kan bisa beberapa jam doang ya, dari yang 1 sampai tahun yang ke-6 gitu kan bisa ya. Jadi saya lihat setelah kemudian, oh saya nggak serak sama yang ini. Oh saya jadi nggak enak lihatnya, kok jadi, wah pokoknya dia bisa sampai, katanya dia tadi dia kesembuhan sebagainya, dia peka katanya dengan karunia rohani dengan membedakan roh. Sampai dia bisa bilang gini, ibu yang berbaju ini, dia nangis, suami saya begini, dia cerita. Lalu dia bilang, kita berdoa. Wah, tengah-tengah bilang nih, sekarang suamimu sudah ada di sini. Dia ada di duduk daerah sebelah sana. Ya, roh bilang di sebelah sana. Dia memakai baju training warna putih, ada garis merahnya. Saya mulai bingung dengan pelayanan dia kan. Ini apaan? Dan dibuktikan, mereka puji-puji Tuhan, apa gitu. Dan kemudian pujiannya mulai bergeser dengan Tuhan melakukan ini oleh rohnya dan bersama nama si pendeta ini. Nah ini kan kayak Tuhan dan dengan Gideon gitu ya, bersama, dan tapi dia pakai nyanyi gitu. Saya udah mulai curiga, lalu dia datang benar, dia datang di barisan sini makin dekat akhirnya, nah dapatlah si suaminya. Lalu dia nangis, ya saya minta maaf istrinya, saya pikir hebat benar kan. Terakhir akhirnya orang sakit sembuh segala macam, orang yang mati dibawa bangkit segala macam, benar ya. Ternyata kemudian ketahuanlah bahwa dia palsu. Bahwa orang mati itu ada dari kota lain, disuruh datang, disuruh dibayar, dia datang satu udah mati gitu kan, lalu digoncang-goncang dan dia bangkit. Kenapa saya bagian ini? Karena karunia roh itu bukan seperti profesi yang bisa kita pertahankan, tetapi semua hanya karena kemurahan Tuhan, semua hanya karena anugerah Tuhan, kerelaan Tuhan sendiri. Nggak bisa kita bilang, oh karunia rohani saya ini, lalu ngaku-ngaku, nggak bisa ya. Yang berikutnya dikatakan tadi yang keempat, karunia rohani diberikan menurut kasih karunia Allah. Lalu yang keempat, karunia rohani, nah ini yang penting, dipakai dalam konteks pelayanan tubuh Kristus. Ini yang penting. Selalu karunia rohani itu dipakai hanya dalam konteks membangun tubuh Kristus. Ya, saya nggak akan uraikan sampai detail, tetapi salah satunya adalah dia ada dalam otoritas, dia ada dalam satu koordinasi. Ya, firman Tuhan bilang Rasul Paulus katakan seperti satu tubuh ya, ada yang berbeda-beda kan, ada yang jadi tangan, ada yang jadi kaki, tapi nggak ada yang terpisah sendiri, benar nggak? Jadi ada kepalanya. Nah seperti itulah maka sebabnya karunia rohani itu tidak bisa muncul kalau hanya untuk orang itu sendiri. Misalnya nih, misalnya Merni merasa, wah karunia rohani saya adalah
apa misalnya Mer? Pilih apa deh karunia rohaninya? Melayani, karunia rohani ya, melayani. Lalu yang bilang karena saya melayani, maka dia akan aktif di kampusnya. Di kampus doang. Dia aktif melayani dia ini. Tetapi tidak dalam membangun tubuh Kristus. Maka saya akan beritahu bahwa itu bukan karunia rohani. Karena prinsip karunia rohani itu muncul diberikan Roh Kudus ketika untuk membangun tubuh Kristus. Salah satu yang waktu saya membaca ini, salah satu kesalahan yang terjadi dalam mendefinisikan karunia rohani adalah dipakai di dunia sekuler. Contoh yang paling ekstrim adalah dia bilang ini, saya karunia adalah pemberita Injil. Kan ada ya tadi kan pemberita Injil. Lalu dia keluar berita Injil saja ditanya, kamu beribadah di mana? Kamu dalam tubuh Kristus mana bersatu? Oh enggak, saya independen. Dikatakan nggak bisa begitu. Karena tujuannya adalah membangun tubuh Kristus. Karunia rohani itu muncul ketika bersama-sama dalam tubuh Kristus dan untuk membangun tubuh Kristus. Jadi misalnya gini, saya beritakan Injil, kemana? Misalnya Merna ada keluarganya, kayak waktu itu ada bapaknya datang segala macam. Lalu, wah ini yang paling tepat adalah ini. Semua memang bertugas menjadi saksi, betul ya? Tetapi waktu ada anggota jemaatnya, ada keluarganya datang, maka yang menginjili mulai, yang bersaksi memang keluarganya, tetapi ada orang yang berkarunia, mereka datang untuk membangun tubuh Kristus, membangun Merna, saudara kita yang bertahun-tahun bergumul berdoa untuk keluarga dibawa pada Kristus. Ya, seperti itu. Jadi kunci daripada karunia rohani, kalau kita lihat nanti di luar sana adalah kalau orang itu sedang dalam konteks membangun tubuh Kristus. Karena karunia rohani bukan seperti talenta, bisa dipakai main musik di kafe-kafe di sana, bisa dipakai untuk nyanyi di mana, tapi karunia rohani itu dipakai untuk membangun tubuh Kristus. Saya bukan bicara tentang harus satu gereja ya. Tubuh Kristus kan bisa denominasi bisa beda-beda macam-macam. Tetapi konteksnya adalah sedang membangun tubuh Kristus. Kalau itu ada di Indonesia, orang-orang percaya yang ada di Indonesia bisa semuanya. Makanya melayani di kantor, ya, di kantor melayani, ada orang-orang percaya juga, ada juga orang-orang yang takut akan Tuhan dilayani, lahir baru bertobat, dia menjadi anggota tubuh Kristus. Kita melayani, kita bawa, itulah karunia melayani yang seperti tadi Merni bilang. Dibawa pada Tuhan lalu dilayani dan dibawa dalam tubuh. Amin, Bapak Ibu Saudaraku. Ya, hari ini kita belajar tentang karunia rohani, bahwa karunia rohani adalah sesuatu yang diberikan oleh Allah, tidak bisa kita ada-adakan, itu bukan sifat kita, itu sifat yang rohania, dan itu diberikan hanya oleh kemurahan Allah, dan itu diberikan hanya apabila kita sedang bekerja membangun tubuh Kristus. Kapan kita menerimanya? Sejak kita lahir baru. Kapan itu akan muncul pengoperasiannya? Pada saat kita membangun tubuh Kristus. Amin. Jadi saya mengajak pagi hari ini Bapak Ibu Saudaraku semua, kita ambil bagian dalam tubuh Kristus. Ambil bagian dalam pelayanan, baik yang ada di gereja, baik yang ada di dalam komsel-komsel, atau baik komsel yang ada di bawah gereja ini, maupun mungkin ada komsel di kantor, atau di kampus, atau di mana ya, ikut ambil bagian, supaya apa? Allah berkenan, dan dia mencurahkan rohnya dan memberikan karunia rohani itu pada kita, dan itu bisa dipakai untuk membangun tubuh Kristus. Nggak bisa bilang, saya nggak mau pelayanan, tapi saya punya karunia rohani. Memang waktu lahir baru ada, tetapi Tuhan nggak bisa gini, dibuang kayak cuma-cuma pekerjaan Roh Kudus. Enggak. Ingat waktu Tuhan Yesus ada satu orang perempuan yang pendarahan 12 tahun, dia jamah jumpai Tuhan Yesus dan Tuhan bilang ada kuasa yang keluar dari tubuhku. Ingat? Ya, seperti itulah karunia rohani. Waktu kita dengan sikap hati mau melayani Tuhan dimanapun, baik sedang di gereja, di komsel atau tempat kerja, kampus, waktu kita bilang aku mau melayani Tuhan, aku mau membangun tubuh Kristus, aku mau menjadi orang yang bekerja bersama-sama dengan Roh Tuhan, maka Tuhan Yesus akan bilang ada kuasa yang mengalir daripada itu. Dan itu berdampak kepada orang-orang di sekitar kita. Amin. Mari kita datang berdoa pada Tuhan. Kita menutup firman ini dengan pujian tadi katakan Roh Kudus. Sekali lagi kita berikan diri kita agar kita sepenuhnya dikuasai dalam Roh Tuhan. Firman Tuhan mengingatkan pagi hari ini bahwa karunia Roh Kudus tidak diberi untuk dibuang-buang, tidak diberi hanya untuk sebagai tampilan, sebagai merek dalam diri kita. Saya orang Kristen, saya orang percaya yang punya karunia ini. Tidak. Tetapi karunia rohani adalah sesuatu yang dikaruniakan, sesuatu yang diberikan
dengan maksud untuk membangun tubuh Kristus. Mari kita katakan, datang Roh Kudus. Datang Roh Kudus, kau rindu dengan minyak yang baru urapiku. Segenap hati katakan kepada Tuhan. Mengalir penuh hidup, mengalir mulihkanku, kuasa-Mu bebaskan hidupku. Katakan lagi, datang Roh Kudus. Datang Roh Kudus, kau rindu dengan minyak yang baru urapiku. Mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku, kuasa-Mu bebaskan hidupku. Katakan segenap hati. Satu yang ku rindu bersekutu denganmu, bawaku lagi tinggal di dalam, nikmati hadiratku, janganlah seluruh hidupku, urapanmu mengubah hidupku. Katakan segenap hati, satu yang ku rindu, satu yang ku. Ini doa kami Tuhan, kami mulai hari ini berubah. Kami tahu setiap kali kami diingatkan bahwa Yesus telah menjadi Tuhan dan Juru Selamat pribadi kami. Pada saat yang sama Engkau memberikan karunia Roh Kudus. Ubah kami mulai hari ini Tuhan, supaya kami boleh berdampak, kami boleh berguna, kami boleh Tuhan menghasilkan buah dalam tubuh Kristus. Yes. Maka berdoa Tuhan, biarlah Roh Kudus mengingatkan kepada setiap kami apakah karunia Roh Kudus yang sudah dicurahkan dalam hidup kami. Dan kami berdoa, berikan kepada kami kerendahan hati, berikan kepada kami Tuhan ketulusan untuk mau mengembangkan ya Tuhan, untuk mau membebaskan karunia dari pekerjaan Roh Kudus melalui karunia yang Kau berikan pada kami. Maka berdoa setiap jemaat Tuhan yang baik yang di tempat ini maupun yang mendengarkan secara online. Maka berdoa biarlah Roh Kudus mengingatkan karunia-karunia rohani apa yang Tuhan berikan kepada setiap kami. Dan mulai hari ini kami bersepakat Tuhan bahwa kami akan melakukannya. Kami akan mengerjakan apa yang Roh berikan dalam diri kami, yang sudah dikaruniakan dalam diri kami, sehingga kami tidak menyia-nyiakannya, sehingga Roh itu tidak padam Tuhan dalam diri kami. Kami berdoa, hamba berdoa, setiap kami orang-orang percaya dalam gereja-Mu ini Tuhan, boleh menjadi anggota dari tubuh Kristus yang efektif, dipakai untuk membangun, menguatkan, menghibur, meneguhkan, dan tidak merombak atau menghancurkan Tuhan. Setiap karunia-karunia yang dimiliki bukan untuk merubuhkan, tetapi membangun dan menguatkannya. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus yang meneruskan apa yang sudah kami dengar pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bagus, sedikit pengumuman untuk Bapak Ibu rekan-rekan yang sudah dihubungi. Hari ini akan ada rapat dan kita akan rapat setelah ibadah selesai setelah makan siang ya. Jadi nanti jangan pulang, jangan di ruko, dan yang mungkin di luar ruko boleh bergabung sekitar jam ya setelah makan siang setengah 12 ya. Oke, dan hari Selasa akan diadakan baptisan air untuk saudara kita Timothy dan Jessica itu di Grand Santi jam 10 pagi gitu ya. Dan mungkin ada di antara rekan-rekan juga yang mau memberi dirinya dibaptis, boleh juga menginformasikan secara pribadi ke saya juga. Ya, baik itu saja pengumumannya. Kita akan memberikan persembahan kita berdoa. Bapak kami mengucap syukur
untuk setiap karunia yang Tuhan boleh berikan kepada setiap kami. Tuhan boleh membangun tubuh Kristus satu dengan yang lain Tuhan. Kami boleh semakin memuliakan Tuhan. Dan biarlah Engkau terus mengurapi kami, menambah-nambahkannya lagi Tuhan. Dan segala sesuatu yang boleh kami persembahkan. Biarlah nama Tuhan yang kami tinggikan. Terima kasih berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Pakai urapi lebih lagi Tuhan, berkati lebih lagi. Akan atas keluarganya, atas segala pekerjaannya ya Tuhan. Setiap usahanya juga Engkau memberkati. Terima kasih Tuhan. Kami siap untuk memberikan persembahan yang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan memberikan persembahan kepada Tuhan. Shalom saudaraku, kita akan tutup ibadah kita untuk memberitahuan bahwa peraturan dari MPUK kemarin diputuskan bahwa ibadah supaya dipercepat, gitu ya. Jadinya diminta bahwa ceramah maupun ibadah kurang lebih sekitar 25 menit. Jadi untuk selanjutnya selama firman Tuhannya kurang lebih 25, paling lama setengah jam seperti itu ya. Dan kita usahakan bahwa sebelum 1 jam ibadah kita sudah bisa selesai. Ya. Dan satukan hati kita berdoa. Bapa, kami bersyukur bahwa Tuhan menjaga setiap kami. Kami bersyukur pemeliharaan Engkau sempurna atas hidup kami. Dan pagi hari ini kami percaya kuat kuasa Engkau. Karunia karunia Roh Kudus-Mu Bapa, talentamu Kau berikan kepada kami Tuhan untuk memperlengkapi gereja Tuhan. Kami bersyukur bahwa Engkau Allah yang dahsyat. Engkau bersama-sama dengan kami. Dalam kesulitan, dalam masalah-masalah, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Bahkan Engkau menguji kami Tuhan, mengangkat kami semakin hari semakin tinggi. Dan pagi hari ini gereja Tuhan berdoa buat bangsa kami. Pemulihan yang daripada Tuhan. Pertolongan campur tangan Allah turun atas Indonesia Tuhan. Setiap orang-orang yang Kau pilih untuk memimpin bangsa kami. Urapi Tuhan, berikan hikmat Tuhan, kebijaksanaan. Sungguh Tuhan, bangsa kami akan maju karena pertolongan daripada Roh Kudus, karena pertolongan Allah, karena nama-Mu Tuhan disebutkan atas Indonesia. Dan pagi hari kami berdoa, setiap saudara kami yang sakit Tuhan, yang memiliki kelemahan tubuh, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan Bapa. Engkau hadir, Engkau penyembuh Tuhan. Sering kata dalam nama Tuhan Yesus, amin, amin. Engkau mendapati Tuhan dimanapun Tuhan kalau saudara kami berada. Bahkan setiap sakit penyakit yang tidak kami ketahui Tuhan, Engkau tahu seluruh tubuh kami, Engkau menyembuhkannya. Terima kasih Bapa. Firman Tuhan angkatlah tangan-Mu dan terimalah berkat. Allah yang memilih, Allah yang menetapkan Kau sebagai orang-orang yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Allah memberkati-Mu, Allah menyertai-Mu. Allah menyinari-Mu dengan wajah-Nya dan berikan kasih karunia-Nya. Allah menghadapkan wajah-Nya padamu dan berikan damai sejahtera. Allah yang mengutus malaikat-Nya untuk berkemah di sekeliling engkau untuk meluputkan engkau. Allah berkati-Mu sehingga apa yang Kau kerjakan Tuhan berkati dan Dia yang akan buatnya berhasil. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sama-sama kita katakan, amin. Shalom, Tuhan berkati, selamat hari Minggu. Shalom. Shalom, Pung. Shalom buat Bang Kandir. Shalom. Sudah sambil jemur nih, sekarang bisa sambil jemur nih di garasi. Di dapur lagi, biasanya di dapur. Halo. Sehat-sehat.